Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang belajar akreditasi, akan saya sampaikan satu kesalahan yang sering dibuat, ya, itu terutama di dalam memahami kriteria 425 di dalam instrumen akreditasi, yaitu tentang masalah, analisis penyebab masalah, lalu rencana tindak lanjut masalah, tindak lanjut, dan evaluasi. Siklus masalah itu cuma itu. Jadi yang diajarkan di dalam akreditasi itu cuma bagaimana memecahkan masalah, karena memang kita bekerja itu dibayar untuk memecahkan masalah. Yang pertama harus diidentifikasi dulu masalah itu, apa masalahnya. Kalau sudah ketemu, nanti harus dicari, dianalisis penyebabnya. Kalau ketemu penyebabnya, lalu dibuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi penyebab masalah. Gitu kalau dianukan secara panjang lebar. Ya. Sesudah rencana dibuat, lalu dilakukan tindak lanjut untuk mengatasi penyebab masalah. Kalau sudah dilakukan tindak lanjut, lalu dievaluasi berhasil atau tidak. Itu. Nah, mengapa saya sampaikan banyak yang kesalahan? Karena di situ disebutkan sebetulnya bahwa dalam instrumen akreditasi itu masalah yang dicari di situ adalah masalah di dalam pelaksanaan kegiatan, ya, bukan masalah kesehatan masyarakat. Jadi kita sebagai tenaga puskesmas itu diminta untuk menyelesaikan kesehatan masyarakat. Tetapi yang diminta di sini adalah bagaimana kita mengidentifikasi masalah pada program kita, bagaimana analisis penyebab masalah di program kita, lalu bagaimana kita merencanakan tindak lanjut agar masalahnya itu bisa terselesaikan. Ya. Beda dengan kalau yang masalah itu adalah masalah kesehatan masyarakat. Misalnya begini, di wilayah kerja kita itu diare masih banyak, itu masalah kesehatan masyarakatnya karena diarenya masih banyak. Lalu masalah di program kita adalah mengapa target-target program penanggulangan diare kita tidak tercapai. Nah, itu adalah masalah kita, masalah organisasi kita. Tapi masalah masyarakat, mengapa diare masih banyak. Nanti akan kelihatan sekali kalau identifikasi masalah ini tidak tepat. Nanti pada waktu analisis penyebab masalah, biasanya kita menggunakan brainstorming dengan diagram tulang ikan, nanti akan tulangnya itu, penyebabnya itu menjadi tidak fokus karena tercampur antara masalah program, masalah pelaksanaan program, dan masalah kesehatan masyarakatnya sendiri. Ya, misalnya masalah masyarakatnya masih banyak yang diare karena tidak melakukan cuci tangan dengan baik. Cuci tangan yang baik itu 20 detik, lalu lebih sering. Sebelum ke kamar mandi, sesudah dari kamar mandi, mau makan, dan sebagainya. Itu yang menyebabkan diare. Tetapi masalah program itu adalah bagaimana target-target itu tidak tercapai. Ya. Kalau target-target itu tidak tercapai, masalahnya itu ada karena misalnya, ya, di sini input itu money, material, metode, dan market. Apakah memang tenaga kita kurang? Apakah memang dana kita kurang? Apakah metode kita yang salah? Dan sebagainya. Itu kelemahan di kita. Atau di proses, input, proses, dan output. Proses itu P1 perencanaan, P2 itu pelaksanaan dan penggerakan, P3 itu pemantauan, pengawasan, dan penilaian. Ya, penilaian dan evaluasi. Yang ketiga adalah outputnya. Outputnya itu angka kematian diare masih tinggi, angka kejadian diare masih tinggi. Itu dari segi kita. Nah, karena kita tercampur, nanti penyebab masalahnya jadi campur, tidak karuan, sehingga waktu kita membuat program untuk mengatasi, membuat rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjutnya tidak fokus. Makanya kita lihat sampai sekarang itu masih banyak puskesmas yang angka diarenya itu masih menempati 10 besar penyakit. Karena apa? Itu karena kita salah mengidentifikasi masalah programnya tidak ketemu, masalah kesehatan masyarakatnya tidak ketemu karena tercampur aduk, sehingga tidak fokus kita melakukan perencanaan.
Itu yang sampai tidak di mana-mana. Nanti ada program yang namanya bagaimana tidak buang air besar sembarangan, ya. DF, Open Defecation Free, tidak buang air besar sembarangan. Itu ada yang mengatakan puskesmas saya sudah 100% ODF, tidak ada lagi yang buang air sembarangan, tapi angka diarenya masih tinggi. Nah, itu masalah, karena kalau ODF sudah terjadi, harusnya angka diarenya rendah. Nah, itu kan masalahnya di mana? Nanti masalah di masyarakat, ada masalah di program. Ya, saya kira itu dulu. Anda perlu membedakan antara masalah program dan masalah kesehatan masyarakat. Nah, kalau kita lihat di 4251, di situ disebutkan jelas, Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas beserta pelaksana melakukan identifikasi masalahnya apa. Masalahnya apa? Masalah pelaksanaan kegiatan, jadi masalah program. Jangan dicampur-adukkan dengan masalah kesehatan masyarakat. Kalau tercampur, nanti kita tidak fokus membuat programnya, nanti hampir semuanya sama. Pada waktu rencana tindak lanjut tuh nanti analisis penyebabnya sama, rencana tindak lanjutnya sama, lalu tindak lanjutnya sama, evaluasinya sama bertahun-tahun dan tidak ada hasilnya. Yang paling bisa dilihat misalnya karena masyarakat tidak menyadari, kurang menyadari, masyarakat tidak perhatian, masyarakat kurang pengetahuan. Akhirnya mintanya apa? Pelatihan atau penyuluhan. Tiap tahun melakukan penyuluhan, tiap tahun melakukan penyuluhan, tapi tidak ada hasil karena bukan itu penyebabnya. Ya, karena Anda mencampurkan antara masalah program dan masalah kesehatan masyarakat. Mungkin kalau dari masalah program, mungkin karena tenaganya memang tidak ada, atau tenaganya kurang, atau metodenya salah. Metode salah misalnya begini, penyuluhan. Sudah dilakukan penyuluhan, sudah. Apa radio, jam berapa? Jam 1 malam. Ya sudah dilakukan, tapi selama dilakukan jam 1 malam nggak ada yang mendengarkan. Atau melalui radio. Tapi kalau survei di tempat kita, di perkotaan, hampir semuanya nonton televisi, ya nggak ada yang mendengarkan. Jadi walaupun sudah dilakukan, nanti tidak akan ada dampaknya. Itu masalah program betul. Ya. Tapi kalau masalah di masyarakat, mungkin karena masih banyak penjual makanan keliling yang tidak higienis. Kalau kita lihat di SD itu ada yang penjual makanan, pasti ada itu jajanan itu. Itu kadang-kadang hanya pakai satu ember, lalu dicuci di situ bergantian, kumannya ngumpul di situ, nanti pulang anak-anak diare. Itu adalah masalah kesehatan masyarakat. Ya, masalah di kita bagaimana penyuluhannya, bagaimana pelatihan pada penjamah makanan. Ini adalah contoh yang sederhana, tapi moga-moga kita bisa mulai memahami apa bedanya masalah program dan masalah kesehatan masyarakat. Lalu apa yang diminta dari akreditasi ini, yaitu adalah hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi adalah masalah program. Muka-muka ini cukup jelas. Nanti kalau belum, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan di dalam komen apa yang ingin diketahui. Kalau ada masukan, barangkali ada pengalaman, mungkin bisa disampaikan sehingga kita bisa sharing pendapat dengan lebih baik. Saya kira cukup sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.